Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan aku Renmuna. Hari ini aku mau sharing dan ngajak ngobrol santai aja lah ya. Karena kan ini lagi mati listrik dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak bisa update novel, aku nggak bisa ngedit video, nggak bisa ngerjain yang lain. Jadi aku pilih untuk ngisi kegiatan aku dengan ngerekam materi kepenulisan. Karena mau jahit juga aku nggak bisa kan, biasanya kalau siang tuh aku jahit terus nanti malam aku nulis novel atau edit video gitu. Tapi karena ini kendalanya mati listrik, otomatis semua mati, kayak jaringan juga nggak ada di sini kalau misalnya mati listrik. Jadi aku mau kasih materi tentang dunia kepenulisan dan ini khusus buat anak-anak mading yang ada di Rumah Literasi Kreatif. Jadi beberapa waktu lalu aku bikin kegiatan ekstrakurikuler itu mading. Di tahun 2021 juga sepertinya aku juga sudah pernah untuk anak-anak SMP itu kita bikin kegiatan mading. Nah, kenapa sih aku pilih mading gitu kan? Karena di Rumah Literasi sendiri aku tuh di sini nggak ada komunitas penulis, walaupun ibaratnya aku punya komunitas penulis di seluruh Indonesia, tapi di sini aku sendiri aku tuh nggak punya. Karena mungkin salah satu kendalanya adalah aku tinggal di pelosok, susah untuk dijangkau kan untuk masuk ke sini. Jadi untuk teman-teman yang minat di dunia kepenulisan juga nggak banyak gitu. Jadi aku lebih pilih untuk kegiatan bikin mading. Dan aku pilih mading itu sudah dengan pertimbangan yang banyak ya. Kalau misalnya aku bikin materi langsung ke cerpen, ke novel gitu, rata-rata anak-anak tingkat SMP kan masih belum nyampe untuk kesananya. Jadi aku pilih untuk materi itu mading. Nah, mading ini salah satu media yang aku gunakan untuk membuat anak-anak remaja, anak-anak usia SMP itu tertarik dengan dunia kepenulisan. Kenapa? Mading itu bukan cuma kita mengasah kemampuan mereka untuk menulis, tapi juga kemampuan mereka untuk berimajinasi dan berkreativitas. Dan mading itu salah satu media yang digunakan yang asik untuk belajar. Anak-anak bisa cari tema, cari gambar, kemudian mengkreativitaskan dengan hal-hal yang sesuai dengan yang tema yang mereka bikin. Kemudian mereka juga harus cari referensi-referensi sesuai dengan kondisi atau fakta lapangan yang ada gitu. Jadi misalnya teman-teman kayak kemarin bikin temanya Hari Ibu. Nah, Hari Ibu tuh mereka akan mengkreasikan mading itu akan jadi seperti apa, itu nanti akan tergantung dengan kreativitas mereka. Nah, selain kreativitas mereka itu dilatih, mereka juga dilatih untuk berpikir kritis. Jadi bukan sekadar kreativitas imajinasinya, tapi mereka juga dilatih untuk berpikir kritis. Kenapa? Karena kan di mading itu ada kolom tentang artikel-artikel, kemudian ada kolom opini, kemudian ada kolom ke kreativitas teman-temannya gitu kan. Jadi di situ sebenarnya di dalam mading itu tujuannya adalah membuat anak-anak itu suka dengan menulis, mereka bisa berpikir kritis dan mereka bisa berimajinasi gitu. Karena kalau misalnya kita mengasahnya mereka langsung ke cerpen, ke novel, pastikan hal yang membosankan ya. Novel dan cerpen itu nggak ada gambar, sementara anak-anak zaman sekarang mereka suka belajar dibantu dengan visual atau dengan kegiatan langsung. Jadi aku pilih mading untuk membangun mereka supaya mereka itu suka dengan membaca, dan alhamdulillah mereka itu senang berkegiatan di Rumah Literasi Kreatif. Aku berharapnya mereka bisa mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari itu di lingkungan sekolah mereka. Jadi harapannya guru-guru bahasa Indonesia di sekolah itu juga bisa lebih kreatif, karena kan aku sudah tanya nih di sekolah kegiatan bahasa Indonesia apa aja nih, selain ada nggak madingnya gitu kan. Kalau tingkat SMP rata-rata itu belum ada mading, jadi aku nggak tahu ya kurikulumnya memang nggak ada mungkin, tapi di tingkat segitu seharusnya sudah dikenalkan dengan bikin mading yang sederhana, atau misalnya bikin buku agenda atau buku kegiatan. Itu salah satu hal yang bisa kita gunakan untuk menarik minat baca anak-anak, karena itu menarik kan, nggak membosankan. Jadi selain menarik minat baca, mereka juga akan terbiasa dengan melatih kosakata baru mereka akan berimajinasi dan berkreativitas gitu. Nah,
itu adalah salah satu alasan kenapa aku pilih mading sebagai media untuk mempromosikan atau menggiatkan minat baca di daerahku. Itu salah satunya. Nah, mungkin ini aja materi dari aku. Ini baterai, karena ini mati lampu, jadi baterai kamera itu udah lost semua, udah merah semua. Ini mungkin cuma bisa sampai di sini untuk materi sharing kepenulisan. Kenapa aku pilih mading sebagai salah satu media untuk meningkatkan minat baca, karena memang asik gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau anak-anak itu banyak minatnya ngajarin tentang dunia kepenulisan, itu jangan langsung ke cerpen, ke novel, ke yang apalagi ke novel-novel itu tingkatannya udah tinggi banget kan. Jadi supaya anak-anak bisa banyak minat bacanya, supaya mereka bisa meningkatkan minat baca, kita harus ajak mereka untuk memperkenalkan bahwa oh, dunia kepenulisan itu asyik loh. Nah, salah satunya adalah dengan memperkenalkan mading sebagai salah satu media untuk membuat mereka menyukai baca tulis gitu. Jadi nanti dari mading nanti mereka materinya akan meningkat untuk bikin artikel, untuk bikin opini, untuk bikin berita, kemudian ke cerpen, ke novel, dan lain-lain gitu kan. Nah, mungkin ini aja sharing dari aku. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang udah nonton videonya. Aku harap nanti buat teman-teman yang mading bisa apply, bisa mengaplikasikan apa yang mereka dapat di Rumah Literasi Kreatif ke tempat mereka belajar gitu, di lingkungan sekolah, entah itu di sekolah mana aja. Harapannya teman-teman mading ini bisa aktif kembali seperti dulu, di mana anak-anak bisa berpikir kreatif dan kritis untuk memajukan generasi masa depan. Terima kasih yang sudah menonton, semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan kita bisa sharing hal-hal lain lagi. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, semoga aku tuh semakin rajin buat bikin materi-materi tentang dunia kepenulisan dan juga tentang cerita-cerita kehidupan yang ada di sekitar kita.